KKB serang aparat yang amankan tarawih, 2 anggota TNI Polri tewas tertembak. Kelompok kriminal bersenjata KKB Sabtu malam menyerang dengan menembak anggota TNI Polri yang sedang melakukan pengamanan terhadap warga yang sedang melaksanakan sholat tarawih di Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Akibatnya serangan tersebut 3 anggota terluka, 2 orang diantaranya meninggal dunia. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fahiri kepada Antara Sabtu malam di Jayapura membenarkan adanya serangan saat anggota sedang melakukan pengamanan sholat tarawih di Ilu. Sempat terjadi baku tembak antara anggota TNI Polri dari Koramil dan Polsek Ilu yang sedang mengamankan warga yang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Amalia Ilu. Kontak tembak terjadi dari pukul 19.30 WIT hingga pukul 21.00 WIT dan menyebabkan 2 anggota meninggal, yaitu Bribda Masar Indey, anggota Polsek Ilu terkena tembakan di bagian perut, dan Serdari Sawar, anggota Koramil Ilu terkena luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah. Selain itu, seorang anggota Polsek Ilu yaitu Brigpol M. Arif Hidayat terluka tembak di bagian paha dan kini masih ditangani medis, jelas Fahiri. Ketika ditanya kelompok yang melakukan penyerangan, Kapolda Papua mengaku belum bisa memastikan. Anggota masih mendalami pelaku penyerangan berasal dari kelompok mana, jelas Irjen Pol Fahiri. Kian membabi buta, KKB Papua, Egyanus Kogoya habisi pendeta, 2 dewasa dan 1 anak. Kekejaman KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya kian membabi buta. Saat ini pasukan gabungan TNI dan Polri tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok tak berperi kemanusiaan itu. Peningkatan pasukan TNI dan Polri untuk mengejar KKB Papua setelah pilot pesawat Susi Air Philip McMartens disandera Egyanus Kogoya. Kini Egyanus Kogoya CS malah semakin kalap dan menghabisi nyawa warga sipil. Terbaru, 2 warga sipil di Yakuimo, Papua Pegunungan telah ditembak mati oleh KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku penembakan diduga merupakan seorang pencatan TNI bernama Yotambui Gangge yang kabur dari tugas dan membawa 1 pucuk senjata laras panjang. Kapolda Papua, Irjen Matius Fahiri mengatakan Yotambui Gangge yang kini sudah tergabung KKB diduga kuat sebagai pelaku penembakan 2 warga sipil di Yakuimo atas perintah Egyanus Kogoya. Sementara itu, Danrem 172-PWY Brigjen Juenta Omboh Sembiring menjelaskan penyerangan yang dilakukan KKB ke warga sipil merupakan strategi KKB Papua untuk memecah fokus aparat keamanan. KKB sengaja melakukan aksi agar konsentrasi aparat terbagi bagi tidak hanya fokus mencari Egyanus Kogoya dan sengaja memutarbalikkan fakta. Jelasnya, Jumat 10 Maret 2023 dikutip dari tribunpapua.com. Penyerangan ini dilakukan di tengah upaya aparat keamanan membebaskan pilot Susi Air Philip McMartens yang disandera oleh Egyanus Kogoya dan pasukannya di Kabupaten Enduga, Papua Tengah. Menurutnya, Egyanus Kogoya sengaja menugaskan pasukan untuk melakukan teror di Kabupaten Yakuimo. Ia menjelaskan aparat gabungan TNI Polri masih berupaya memburu Egyanus Kogoya dengan mempersempit ruang gerak. Kita juga melakukan komunikasi sosial dan pembinaan teritorial serta penyelidikan dari kepolisian di beberapa wilayah yang pernah menjadi persinggahan KKB Egyanus Kogoya, sambungnya.
Jo Sembiring juga meminta KKB Papua tidak lagi menyerang warga sipil dan mencari lawan yang sepadan. Saya sampaikan kepada KKB Papua, Egyanus Kogoya dan Elkios Kobak dan kawan-kawan, jangan bunuh masyarakat. Kalau mau bertempur, cari yang sepadan, jelasnya Jumat 10 Maret 2023. Menurutnya, masyarakat yang menjadi korban penyerangan tidak bersalah. Egyanus Kogoya sudah diingatkan oleh pendeta asal kampung Wasak untuk tidak membunuh masyarakat di Nonggolait. Malah pendeta tersebut ditembak mati, bebernya. Tidak hanya orang dewasa yang diserang KKB Papua, bulan lalu seorang anak kecil meninggal setelah menjadi korban kekejaman KKB. Anak kecil itu bernama Yongga Tabuni, anak dari seorang tokoh masyarakat kampung Pimpinom, Papua Pegunungan. KKB Papua, pimpinan Egyanus Kogoya, membunuh anak itu karena ayah korban tidak mau memberi makan ke KKB. Jo Sembiring meminta tokoh masyarakat di Papua untuk saling membantu membangun tanah Papua. Tidak ada stigma TNI dan Polri melakukan penyisiran karena tugas TNI Polri sesuai Inpres nomor 9 tahun 2020, perintah Presiden kepada TNI Polri untuk mewujudkan kedamaian di tanah Papua, tegasnya.